Oke, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita dalam bacaan umum ya, general reading. Tema kita kali ini adalah tentang siapa leluhurmu ya. Energinya bisa kebolak-balik ya, karena ini pembacaan umum. Oke, kita akan melihat siapa leluhurmu ya. Oke, leluhurmu adalah seseorang yang sangat bijaksana ya. Beliau seorang yang lembut, tidak banyak bicara, spiritualnya sangat tinggi. Beliau seorang penyayang ya, tutur katanya halus begitu ya. Oke, ini adalah orang-orang yang punya karakter welas asih yang sangat tinggi ya. Nanti kita akan cari tahu siapa beliau ya. Kita akan lihat lagi. Leluhurmu, siapa leluhurmu? Leluhurmu ini di sini adalah seorang, tadi itu ya, seorang yang bijaksana. Ini adalah seorang the lovers, seorang pecinta ya. Kalimat pecinta ini saya mendengar ini ada dari seorang raja ya, salah satu pemimpin besar kerajaan zaman dahulu. Beliau seorang pecinta wanita begitu ya, karena istrinya banyak. Oke, nanti kita akan cari tahu siapa beliau ya. Kita akan lihat lagi. Siapa leluhurmu di masa lalu ya. Oke, di sini sepertinya saya melihat seseorang yang sepertinya punya keilmuan supranatural yang cukup tinggi ya. Beliau ini identik dengan sosok singa atau harimau hitam begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini sepertinya dari area Jawa Timur, Blitar kayaknya ya, daerah-daerah sana. Oke, kita akan cari tahu lagi. Oke, leluhurmu dahulu ada yang seorang prajurit perang ya. Beliau seorang prajurit di medan perang. Beliau sangat tangguh ya dalam peperangan. Seringkali menang dalam pertempuran begitu ya. Orang-orang yang bisa dibanggakan, bahkan sangat dibanggakan oleh kerajaannya di zaman dahulu ya. Oke, leluhurmu adalah seseorang yang ini tadi seorang yang bijaksana, the lover, sang pecinta. Kemudian di sini adalah seseorang yang sangat welas asih begitu ya. Cintanya itu banyak dalam arti besar untuk seluruh alam semesta ya. Melihat di sini cintanya mencakup semua hal ya. Beliau tidak membeda-bedakan. Ini tipe-tipe seseorang yang sudah tentu saja spiritualnya sangat tinggi ya. Nanti kita lihat siapa beliau ya. Oke, leluhurmu adalah seorang raja yang tangguh. Beliau bisa memimpin kerajaannya dengan gagah berani, memimpin perang juga. Beliau orang yang lebih suka bertindak daripada bicara begitu. Seorang raja. Wah, siapa ini ya? Nanti kita cari tahu. Nanti saya akan coba terhubung dengan sosok-sosok yang sudah kita bahas ini ya. Wah, ada 2 kartu. Oke, leluhurmu adalah, di sini ada Three of Cups. Leluhurmu ini adalah orang-orang yang bisa dibilang menyukai seni, tari begitu ya, musik, hal-hal yang berbau seni begitu ya. Ini mungkin beliau seorang penari di zaman dulu, seorang seniman begitu ya. Oke, nanti kita cari tahu, kita cari informasi. Ini biasanya ya banyak di area Jawa, banyak ya, Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, masih banyak yang disebut kalau di Jawa Tengah itu sintren. Kalau di Jawa Barat apa namanya ya, saya kurang tahu. Penari-penari zaman dahulu begitu ya, seniman-seniman zaman dulu.
Kemudian wah, ini leluhurmu ini sepertinya ya berasal dari sana loh, dari bintang-bintang sana. Berarti kalian ini kategori starseed ya. Kalian adalah bibit bintang atau keturunan para manusia langitan gitu ya. Sebenarnya beliau memang berasal dari bintang-bintang sana, kemudian turun ke bumi, dan banyak yang mendefinisikan sebagai dewa atau malaikat mungkin begitu ya. Oke, lanjut ya. Wah, leluhurmu ini ya, ini kalau di Mesir namanya dewa matahari ya. Kalian ada yang keturunan dewa matahari ya. Wah, ini keren ya. Oke, ini kalau di Jawa namanya Batara Surya. Batara Surya adalah dewa matahari ya. Jadi menurut cerita pewayangan, beliau juga mempunyai beberapa keturunan ya, melewati wanita-wanita terpilih ya di zaman itu. Oke, kalian keren. Ada yang keturunan dewa ya. Oke, lanjut. Leluhurmu ini yang terlihat di sini adalah saya melihat ini adalah orang orang barat begitu ya, orang-orang berambut pirang. Jadi kalian ini ada yang keturunan dari barat sana. Jadi spirit guide kalian ini ada yang rambutnya pirang ya, kemungkinan kalau zaman dulu itu bangsa Arya begitu ya, kemungkinan begitu. Jadi melahirkan sosok-sosok tangguh. Bangsa Arya itu melahirkan keturunan-keturunan yang tangguh ya, dan banyak yang memang rambutnya itu pirang kayak gitu, merah begitu ya. Oke, lanjut. Leluhurmu, siapa leluhurmu? Wah, di sini ada leluhurmu ini kalau dilihat dari kartunya ya, ini beliau ini dari zaman dari zaman pra-Islam ya, sebelum Islam, yang kemudian ya di zamannya Yesus itu ya, Nabi Isa itu, zaman itu sudah sangat kuno ya, lumayan jiwanya lumayan tua ya kalau dihitung dari zaman segitu ke zaman ini. Ini kalian ini adalah orang-orang yang belas asih, juga cerdas, juga punya bakat dalam berstrategi seperti itu. Ini terutama adalah kalian ini banyak orang-orang yang bisa dibilang menyukai keheningan. Kalian suka tempat-tempat keramat, kalian suka ke tempat-tempat yang berbau mistis juga. Lebih senang berada di tempat-tempat seperti itu daripada tempat keramaian ya. Oke, kita lihat lagi leluhurmu. Wah, leluhurmu ini ada yang penjelajah begitu ya. Wah, penjelajah seperti Columbus begitu itu ya, penjelajah dunia begitu. Ini mereka juga menemukan harta karun begitu ya dalam penjelajahannya, sehingga kemungkinan kalian itu punya warisan yang berbau harta karun begitu ya. Sekarang hanya saja mungkin kalian hanya mendengar ceritanya ya, mungkin belum terakses ke sana, atau mungkin sudah terakses hanya saja belum menemukan belum menemukan simpanan tersebut, mungkin begitu ya. Nah, ini beliau mewariskan banyak harta karun padamu ya, sebenarnya begitu. Oke, lanjut. Leluhurmu. Wah, leluhurmu ini kartunya cukup berat untuk dibaca ya. It's okay, pelan-pelan saja. Ini bisa dibilang ini adalah orang-orang yang
hanya pindah tempat begitu. Ketika meninggal beliau pindah tempat, meninggal pindah tempat, hanya seperti itu saja. Immortal, begitu bahasanya. Jadi beliau ini immortal yang masih hidup dari zaman dahulu ya, zaman dahulu kala sampai hari ini masih ada ya. Hanya saja mungkin kalian tempatnya yang tidak tahu, atau tahu tapi tidak yakin, atau mungkin sebenarnya pernah bertemu tapi tidak sadar juga, tidak menyadari bahwa beliau adalah leluhurmu yang masih hidup sampai hari ini. Wah, keren ya, orang sakti. Oke, karena saya percaya kalian yang menonton video ini adalah orang-orang terpilih ya, terpilih dari pilihan leluhurmu itu, sehingga kalian pun dikenalkan dengan bacaan tarot, karena tarot ini adalah bacaan intuisi. Orang awam kurang bisa menerimanya, apalagi mereka yang masih belum mampu untuk berpikir positif, masih banyak prasangka buruknya, mereka tidak akan tertarik dengan tarot. Tarot hanya untuk orang-orang yang sedang berproses menuju level yang lebih tinggi, belajar untuk berprasangka baik, belajar untuk menjadi pribadi tentu saja yang lebih baik ya, lebih matang, lebih berspiritual begitu ya. Karena jalan spiritual ini sangat licin, tidak semua orang punya kesempatan ini ya. Jadi bersyukurlah kalian yang diberikan kesempatan, diberikan jalan untuk naik ke level yang lebih tinggi, meskipun itu melewati kartu tarot ya. Setiap pembaca tarot mempunyai vibrasinya sendiri-sendiri ya. Ada yang masih di area supranatural, jadi yang dibicarakan tentang apa ya, area kesaktian begitulah ya, terawangan dan sebagainya. Kemudian pembaca tarot dengan vibrasi yang tinggi ini lebih banyak mengajakmu untuk menggugah kesadaranmu, menaikkan level kesadaranmu begitu ya. Kalian ikuti intuisimu, mana yang lebih cocok dengan dirimu, karena tidak semua orang bisa cocok dengan semua pembaca tarot ya. Biasanya ada condongnya kemana begitu ya. Ini hanyalah referensi, semuanya akan kembali kepada jiwamu, keputusan akan kembali kepada dirimu ya. Ini adalah dalam rangka kita belajar, tapi dengan menyukai tarot, dengan kamu tertarik dengan tarot, ini sudah menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa-jiwa tua, jiwa-jiwa yang berspiritual. Oke, lanjut. Ini ada leluhurmu ya, adalah seorang pengembara begitu ya. Beliau tidak pernah berada di satu tempat, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana begitu. Jadi beliau tidak berdiam diri di satu tempat, sebetulnya begitu ya. Oke. Ini tentang leluhurmu ya. Leluhurmu ini ada yang beliau ini punya beban berat dalam hidupnya saat itu ya, sehingga sepertinya beliau ini menitipkan karmanya padamu untuk diselesaikan ya. Ya, kalian adalah orang-orang yang terpilih, saya tadi bilang begitu, dipilih, terpilih untuk menyelesaikan karma leluhur. Jadi selesaikanlah dengan baik, sehingga beliau menitipkannya juga berhasil naik level ya, ke tingkat ke perjalanan selanjutnya begitu ya. Oke, ini sudah agak panjang ya, sudah dicukupkan dulu ya. Nanti kapan-kapan kita akan melakukan reading lagi lebih dalam. Ini kita lihat ya, siapa. Saya coba terkoneksi dengan leluhurmu yang tadi kita bahas di sini ya. Di sini tadi saya melihat kalian ini ada yang keturunan dari selatan ya, dari yang dikenal orang-orang itu Ibu Ratu ya. Entah kalian ini titisan atau
bagaimana begitu ya, tapi ada sangat keterkaitan dengan beliau ya. Ada yang katanya bilang ada anak angkat atau apa begitu ya. Nah, mungkin hubungannya dengan itulah ya. Jadi Ibu Ratu Selatan ya, sebagai seorang yang sangat bijaksana, welas asih begitu ya. Kemudian sang pecinta tadi, saya mendapatkan kalimat dari Prabu Brawijaya 5 ya, dari Majapahit. Kemudian tadi di sini saya lupa siapa. Oh ya, yang dari Blitar tadi siapa sih? Singa Mandawa kalau tidak salah ya. Singa Mandawa. Kemudian ada si Singa Mangaraja. Dan mereka masih satu klan begitu ya, satu keilmuan mungkin begitu. Kemudian ada yang tadi sudah saya sebut Dewa Matahari begitu ya. Kemudian keturunan dari orang-orang zaman Romawi Yunani, orang-orang masa dewa-dewa Olympus ya. Wah, orang-orang yang yang saat itu begitu tangguh ya dengan keyakinan mereka ya, dengan dewa-dewa mereka saat itu. Kamu ada yang turunan dari sana. Juga yang tadi saya bilang dari Mesir kuno ya, dari dewa-dewa matahari di sana. Juga Batara Surya dari kepercayaan Jawa ya, dewa-dewa begitu. Intinya kalian banyak yang memang bibit-bibit unggul ya, makanya saya bilang kalian starseed begitu ya. Kemudian ada siapa tadi, para penjelajah begitu ya. Ini namanya sebentar. Kalau leluhurmu yang di saya melihatnya malah ini Chinese ya, sepertinya. Itu siapa itu, jenderal saya lupa namanya siapa. Tadi sempat terdengar tapi kemudian saya sudah lupa. Saya lupa ya, ini seorang jenderal dari Cina sana. Beliau menemukan banyak harta karun. Saya lihat begitu. Ini banyak yang Chinese ya yang saya lihat. Kemudian di sini yang immortal ini guys. Yang immortal ini sebenarnya tidak sedikit. Ini banyak guys. Saya juga mengenal beberapa immortal sepertinya. Tapi yang jelas kalian adalah keturunan para immortal. Kalian masih bisa sebenarnya menjumpai leluhurmu ya. Leluhurmu tuh masih ada, masih hidup. Hanya berpindah-pindah tempat seperti itu ya. Wah, ini bacaan sudah panjang. Oke. Kita cukupkan dulu ya. Terima kasih sudah menonton ya. Beberapa tadi sudah saya sebutkan. Jika kalian berminat untuk bacaan pribadi ya, kalian bisa chat ke nomor deskripsi yang ada di deskripsi ya, nomor WA saya. Di sana berbayar, ada yang berbayar sukarela dan ada yang bertarif begitu ya, tergantung seberapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan ya. Jadi sebagai pengganti energi. Terima kasih sudah menonton. Salam sayang selalu dari saya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe. Oke, cukup ya. Bye bye.